Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mentari dari FM20A, Fakultas Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen farmasi yang berkaitan dengan manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Nah, pada materi manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan, ada yang dinamakan budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, corporate culture itu apa sih? Corporate culture itu suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah korporat dan merupakan sistem nilai, keyakinan, dan juga norma-norma. Poin-poin korporat yang sukses, yang pertama itu memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, yang kedua tersedianya pilihan pekerjaan dan mobilitas yang tinggi, yang ketiga manajer memberikan konsultasi. Nah, pada budaya korporat ini memiliki 8 nilai primer budaya baru. Yang pertama, ada asas tujuan, yaitu menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi konsumen. Jadi konsumen tersebut memberi inspirasi dan juga memotivasi kepada karyawan perusahaan. Yang kedua, ada asas konsensus, yaitu kebersamaan cita-cita, memikirkan dan juga meresahkan yang dinyatakan dalam musyawarah untuk bermufakat. Yang ketiga, ada asas keunggulan, yaitu menciptakan ketidakpuasan yang kreatif di kalangan para anggota organisasi. Nah, supaya perusahaan juga dapat mencapai keunggulan. Yang keempat, ada asas prestasi, yaitu memberi penghargaan yang layak atas prestasi kepada karyawan. Yang kelima, ada asas empiris, yaitu menggunakan data nyata atau statistik sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ada asas kesatuan, yaitu perasaan satu di antara karyawan dengan para karyawan lainnya dalam perusahaan karena adanya berbagai kesamaan-kesamaan. Yang ketujuh, ada asas keakraban, yaitu saling memberikan pikiran, perasaan, dan juga kebutuhan emosional dan spiritual di antara para anggota organisasi atau karyawan tersebut. Yang terakhir, ada asas integritas seperti kejujuran, adil, dapat dipercaya, dan juga dapat diandalkan. Nah, pada budaya korporat yang kuat itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas. Kenapa? Yang pertama, karena karyawannya yang loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku untuk karyawan tersebut. Yang ketiga, karyawan merasa dihargai, saling mendukung, dan saling membantu. Nah, karena adanya saling menghargai, jadi ada pula adanya kebersamaan dan juga saling pengertian. Dan yang terakhir, ada orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Pada produktivitas dan efisiensi karyawan, terjadi keuntungan seperti laba meningkat, harga pokok yang turun, produksi mudah tersebar, banyak pembeli, efisiensi waktu, dan juga kompetitif. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Apa sih sistem pada perusahaan itu? Nah, sistem itu yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem itu ada keterbukaan, ada kesatuan dan kebersamaan, ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, dan dapat ditransformasikan. Nah, penggolongan perusahaan itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan kriteria faedah. Nah, pada kriteria faedah ini
ada faedah elementer, contohnya ekstraktif dan agraris, dan ada faedah bentuk, contohnya industri dan kerajinan, ada faedah tempat dan waktu, yaitu perusahaan dagang, ada juga faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu perusahaan asuransi dan perbankan. Yang kedua, berdasarkan yuridis ekonomis. Ada usaha perorangan. Usaha perorangan itu usaha yang tanggung jawabnya hanya perorangan saja atau pribadi. Terus ada usaha persekutuan, itu kerjasama antara beberapa orang. Yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer, itu persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Ada juga PT, persero terbatas, yaitu suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Nah, pada PT sendiri ini, dengan mendirikannya menggunakan jasa notaris dan disahkan oleh Kemenhumkam. Yang kelima ada firma, yang keenam ada yayasan. Nah, yayasan itu suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Dan yayasan tersebut tidak mencari laba. Nah, untuk koperasi, yaitu suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan juga tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material para anggotanya. Nah, selain dari golongan-golongan perusahaan, ada juga jenis sekutu. Yang pertama itu ada general partner. Partner ini sangat bertanggung jawab penuh. Ada nominal partner. Partner ini hanya sebagai partner saja. Tapi partner ini tidak ikut memberikan modal dan juga tidak mendapatkan laba. Dan juga ada limited partner. Partner ini bertanggung jawab pada modal, tapi tidak pada manajemen perusahaan. Ada juga silent partner, yaitu partner yang tidak aktif, tapi terkenal sebagai partner. Ada senior partner, yaitu partner awal dan modal besar, dan juga ikut memanage. Ada sleeping partner, yaitu partner yang tidak aktif dan juga tidak dikenal oleh publik. Ada secret partner, yaitu partner yang aktif dan juga tidak dikenal oleh publik. Terima kasih.